Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh secara bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dari tempat kami masing-masing berada, kiranya Tuhan yang hadir di dalam saat ini di mana kami meluangkan waktu kami untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan perenungan atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga firman ini sungguh boleh menyapa kami, menegur kami, menguatkan kami, dan kami dimampukan untuk terus mengingatnya di dalam hati dan pikiran kami, bahkan menjadikannya sebagai pedoman di dalam kami menjalani kehidupan ini. Engkau yang berfirman kepada setiap kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat lomba lari ya, baik itu di televisi maupun di YouTube dari HP masing-masing sekarang, atau mungkin ya terbayang lomba-lomba lari yang pernah dilihat atau dipikirkan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, kalau Bapak Ibu amati dengan baik, biasanya atlet yang mengikuti lomba lari itu hanya pakai pakaian yang simple, sederhana. Misalnya mereka biasanya pakai pakaian yang modelnya kayak kaos singlet gitu ya, baju tanpa lengan, terus celana pendek dan sepatu. Hampir tidak pernah kita temukan pelari yang misalnya pakai baju gamis ya, karena pelarinya ini religius, terus pakainya baju gamis, lengan panjang, rok panjang, terus pakai penutup kepala dan yang lain. Hampir kita nggak pernah menemukan ya pelari yang demikian. Banyaknya yang kita temukan mereka pakai pakaian yang terbatas, sedikit, sederhana. Nah, kenapa itu? Ternyata itu punya alasan. Orang yang sedang melakukan lomba lari memakai pakaian yang seminimal mungkin supaya apa yang melekat di tubuhnya ini tidak menghalangi mereka untuk berlari secepat mungkin. Ya, bayangkan kalau pelarinya itu pakai baju gamis. Wah ya, dia akan kerepotan sendiri dengan pakaian yang dia pakai, dan bahkan pakaiannya itu bisa menghambat dia. Ya, bahasa kerennya itu nyerimpeti. Nah, setiap kita juga sebenarnya seperti sedang berada di dalam sebuah perlombaan lari. Kehidupan manusia banyak kali dalam Alkitab khususnya digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Yang kita baca hari ini juga sedikit menyinggung tentang perlombaan. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, dalam menjalani kehidupan ini kita seperti perlombaan. Nah, maka seperti halnya lomba lari di mana si atlet memakai pakaian yang seminim mungkin agar tidak menjadi penghambat bagi dirinya, maka di dalam sebuah perlombaan kehidupan kita pun juga perlu melihat apakah di dalam kita berlomba ada hal-hal yang mengganggu kita, menghambat kita untuk melakukan perlombaan ini dengan tekun dan bahkan mencapai garis finish. Karena kalau kita mau teliti, ada banyak sebenarnya gangguan-gangguan di dalam diri kita yang menghambat pertumbuhan kita di dalam kita berlomba di kehidupan ini. Misalnya, luka hati.
sakit hati terhadap orang lain di masa lalu yang terbawa untuk kita sampai saat ini. Ya, bisa jadi itu menghambat kita. Kita menjadi pribadi yang lebih tertutup dari orang lain. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah percaya pada orang lain. Kita menjadi pribadi yang anti sosial, ya, karena pernah disakiti oleh seseorang di masa lalu misalnya. Kita sekarang jadi menjaga jarak dengan orang lain. Sudah tidak usah deket-deket kalau sama orang, tidak usah terlalu akrab dengan orang lain, karena kalau terlalu akrab nanti kita bisa disakiti. Ya. Hal-hal semacam itu bisa jadi adalah wujud hambatan-hambatan di dalam kehidupan kita karena beban yang kita bawa sampai sekarang, beban masa lalu, beban luka hati. Atau dosa. Di ayat ini mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Jadi bisa berupa beban, bisa juga dosa. Ketika kita misalnya merasa punya dosa yang sangat berat, yang kita simpan untuk diri kita sendiri, yang belum kita akui di hadapan Tuhan, kita merasa menjadi orang yang sangat berdosa, itu bisa menghambat kita. Misalnya, aku nggak mau pergi ke gereja, aku tidak mau masuk gereja, karena aku ini orang yang berdosa, aku ini orang yang belum baik, belum sempurna melakukan firman Tuhan. Jadi kita menghindari persekutuan-persekutuan orang percaya, kita menghindari persekutuan di dalam gereja. Nah, itu ada dosa yang menghambat. Atau juga hal-hal lainnya yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang praktis, yang keseharian, tetapi menghambat kita. Misalnya ketakutan kita akan keadaan, kenyataan. Ya, kenapa orang tidak mudah untuk periksa ke dokter? Karena kalau periksa ke dokter bisa jadi dia akan menemukan fakta-fakta tentang tubuhnya. Oh, ternyata ada keluhan sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Jadi nggak mau ke dokter, tidak mau memeriksakan dirinya ke dokter karena takut ketahuan. Ya, ada penyakit apa yang bersarang di tubuhnya. Ini juga menghambat. Ya, karena dengan kita tidak mau ke dokter, itu kan bukan menyelesaikan sakit atau keluhan yang kita alami. Itu hanya membuat kita menutup mata, ya, pura-puranya nggak ada masalah. Padahal kan bukan itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kita tentu perlu menanggalkan ketakutan itu, supaya ketakutan itu tidak menghambat kita. Kita perlu menyadari bahwa hidup di dalam ketakutan tidak akan membuat diri kita lebih baik. Yang harus kita lakukan adalah menanggalkan ketakutan itu dan menggantinya dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam Tuhan kita dimampukan untuk menjalani segala sesuatu. Ya, tentu ada banyak hal lain yang mungkin kita bisa cari sendiri, kita bisa temukan sendiri beban apa atau dosa apa yang selama ini masih menghambat atau membebani di dalam perjalanan kita. Kiranya kita dimampukan untuk menanggalkan hal-hal yang gak perlu, meletakkan beban itu, membuang beban itu dan dosa itu, supaya perjalanan kehidupan kita ke depan menjadi lebih ringan. Bahkan kita dimampukan untuk melakukan banyak hal yang memuliakan Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Mari saya akan mengakhiri renungan ini dengan doa bersama. Kita akan berdoa untuk setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari ada banyak hal yang mungkin sampai saat ini tanpa kami sadar juga menghambat perjalanan kehidupan kami. Bisa itu berupa luka hati, bisa berupa dosa,
bisa berupa ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal-hal negatif lainnya. Kiranya Tuhan membantu kami untuk menemukannya, menyadarinya, dan menanggalkannya sehingga perjalanan kami lebih ringan di dalam perlombaan yang Tuhan izinkan kami jalani di kehidupan ini. Biarlah kami juga boleh memenangkan pertandingan kehidupan kami karena kami dimampukan untuk menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan mau, dan dengan pertolongan Tuhan juga kami dimampukan untuk menghadapi segala tantangan, segala pergumulan, karena bersama Tuhan kami bisa. Kau yang kiranya menolong setiap kami di dalam situasi pandemi yang sampai saat ini belum memungkinkan bagi kami untuk bersama dan berkumpul. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita di hati, sehingga ketika kami mengalami kejenuhan, kesepian, Tuhan yang tolong dan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati berdoa. Amin. Demikian pendengar firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini sudah jadi berkah.